belajar tentang akhlak, belajar tentang ya adab, mencari ilmu, belajar tentang ukhuwah Islamiyah gitu ya. Itu semuanya hubungannya dengan sosial kemasyarakatan gitu. Tapi mungkin pada yang kemarin diajarinya untuk yang secara langsung gitu ya, bertemu secara langsung. Nah, kalau yang hari ini gitu ya, yang khusus untuk ini, yang khusus untuk yang media sosial gitu. Jadi dengan media yang berbeda gitu. Jadi ini nama saya, ya kalau mau ya kontak saya boleh. Jadi lewat email itu. Ya, jadi ya namanya media sosial. Jadi media sosial ini ya sebelum saya lanjutkan juga saya materi ini gitu ya. Materi ini referensinya diambil dari buku mentoring yang sudah kalian terima gitu ya, yang bisa kalian ambil gitu ya. Jadi sudah diberikan gitu ya. Jadi buku mentoring, panduan mentoring ya, jadi nanti isinya diambilnya dari sana gitu. Jadi media sosial itu gitu ya, walaupun sering dituliskan sosial media gitu ya. Sosial media itu kan dari ya kalau bahasa asingnya memang ya sosial media gitu. Tapi kalau di bahasa Indonesia kan itu berarti sudah menjadi media sosial gitu. Jadi media sosial itu media daring ya, dalam jaringan yang digunakan satu sama lain yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Gitu. Jadi ya, jadi kita pun gitu ya. Kalau saya sih bahasanya gitu ya. Jadi ya saya kemarin itu kalau di grup di HP saya itu ya kalau ini adalah Zoom itu saya anggap sebagai tempat untuk media sosial gitu. Jadi untuk berinteraksi gitu dengan orang lain gitu. Jadi tapi dalam jaringan tadi. Jadi tidak langsung bertatap muka gitu. Jadi dalam dunia virtual gitu ya. Jadi kita pun sebenarnya yang sekarang kita lakukan ya bermedia sosial gitu. Ya, ya dalam bentuk apapun gitu tadi ya, tapi medianya adalah virtual atau media daring. Gitu. Banyak sekali sebenarnya gitu ya, dan mungkin gitu ya, kalau saya sih, ya kalau saya memang ya walaupun saya masih menolak tua gitu ya, tapi kalau dibandingkan dengan kalian gitu ya, kalian yang mahasiswa baru itu ya memang saya sudah jauh sekali gitu ya umurnya gitu. Mungkin kalau ngomong bermedia sosial mungkin lebih apa ya, kalau bahasa saya lebih pinter kalian gitu ya. Eh, Lebih banyak mungkin ya media sosial yang bisa kalian apa ya, kalian punya gitu. Ya saya aja dengan anak saya saja jauh gitu ya. Jadi mereka punya banyak kok akun dari berbagai media sosial, saya aja nggak punya gitu. Jadi kalau saya mentok-mentoknya ya kalau zaman ya kalau generasi saya, walaupun generasi saya juga banyak ya yang lebih tua dari saya juga banyak yang punya media sosial yang lain. Kalau saya mentok-mentoknya bahasanya begitu ya, kalau untuk yang berinteraksi itu ya mentok-mentoknya sih Facebook misalkan, itu pun udah aktif juga gitu. Jadi maksudnya kalau untuk aktivitas itu ya mungkin nanti kalian merasa kok ini apa ya yang tidak pernah bersosialisasi di media itu tadi ya, media daring itu tadi kok memberikan materi tentang ini. Tapi ya itu tadi, karena memang sebenarnya banyak, tidak hanya gitu ya. Kalau itu kan lebih ke ya memang bisa aktualisasi diri, bisa selfish dan lain sebagainya gitu, ke dirinya sendiri gitu. Jadi kalau di bahasa apa ya secara Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ya yang namanya media sosial itu diartikan sebagai laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat berbagai isi atau terlibat dalam jaringan sosial gitu. Jadi itu tadi. Jadi dalam jaringan sosial tadi. Jadi bisa berinteraksi tapi secara virtual tadi. Nah, sekarang apa namanya? Apa sih gunanya gitu? Kira-kira kenapa orang itu bersosial media tadi atau bermedia sosial tadi? Yang pertama untuk eksistensi tadi, aktualisasi diri gitu. Jadi untuk menunjukkan bahwa gitu ya, saya itu masih ada loh gitu. Atau kalau eksistensi diri mungkin gitu ya, lebih menunjukkan bahwa ini loh saya sekarang sukses gitu. Saya sekarang eh, sudah menjadi gitu ya, saya sekarang bekerja di sini gitu. Ini loh kegiatan saya sekarang gitu. Itu bisa menunjukkan itu. Jadi saya masih ada di sini gitu. Oh, saya sekarang sudah kuliah di ITS gitu. Jadi itu mungkin suatu kebanggaan untuk menunjukkan
eksistensi diri kita gitu. Yang kedua adalah perhatian gitu ya. Jadi ketika kita gitu ya bermedia sosial, kita bisa mendapatkan perhatian dari banyak kalangan gitu. Jadi kita juga bisa juga sebagai media untuk mencari perhatian, itu juga bisa gitu. Jadi mungkin kalau ya yang bisa jadi gitu ya, bisa jadi gitu ya, anak itu bisa jadi, ini ngomong bisa jadi ya, berbuat gitu ya, atau apa ya, bermedia sosial dengan tidak baik, itu sebenarnya mencari perhatian tidak hanya dari sekelilingnya gitu, tapi lebih mencari perhatian kepada orang tuanya misalkan. Itu pun hal-hal yang memungkinkan seperti itu gitu. Jadi untuk mencari perhatian gitu. Tapi bisa juga media sosial itu juga untuk hal-hal yang positif gitu ya. Jadi misalkan untuk mengemukakan pendapatnya gitu. Jadi misalkan ada sebuah apa ya ya suatu permasalahan atau sesuatu yang lagi apa ya kalau bahasanya sekarang viral misalkan dan pengen berpendapat menyampaikan suatu pendapat itu juga bisa dengan melalui sosial media itu tadi. Selain itu, kita juga bisa berkomunikasi dan bersosialisasi dengan menggunakan sosial media. Jadi jadi banyak sekali mungkin yang ya kalau kalian kan masih baru lulus SMA ya, jadi belum kehilangan teman gitu bahasanya gitu. Jadi ya temannya masih teman dekat-dekat lah. Maksudnya ya tidak terlalu banyak lah yang hilang gitu ya. Kalau saya sudah lulus SMA sudah 20 apa ya 24 tahun yang lalu gitu ya, lulus SMA sudah 24 tahun yang lalu, mungkin dari teman-teman SMA saja sudah banyak yang hilang gitu misalkan. Atau bahkan apalagi dari teman SMP gitu. Jadi akhirnya ketemulah di media sosial itu tadi. Jadi di media sosial ketemu, akhirnya berkomunikasi gitu. Dan bersosialisasi, membentuk jaringan dan lain sebagainya. Ya, kemudian di situ juga gitu ya, ada juga kadang-kadang memang gitu ya, di media sosial itu kita apa ya, memberikan citra, kita mau menunjukkan citra kita sebagai apa di sana gitu. Apakah dilihat dari apa? Dari postingan kita, jadi apa yang kita tulis gitu. Jadi kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang suatu perusahaan gitu, ketika ingin merekrut karyawannya, itu yang dilihat adalah media sosialnya. Salah satunya yang dilihat adalah media sosialnya. Jadi di media sosialnya itu dia seperti apa. Jadi melihat karakter seseorang itu dilihat dari media sosialnya. Jadi itu tadi. Jadi citranya dia seperti apa. Itu yang apa ya yang kecil yang tampak di media sosial tersebut. Jadi memang ada yang melakukan hal semacam itu. Ini contoh saja yang kemarin kebetulan di departemen saya ada akreditasi internasional ya, ASIIN gitu ya. Jadi salah satu reviewernya itu mereka itu mencari ya salah satu LinkedIn ya. LinkedIn itu kan juga media sosial ya. Jadi ketika mengundang gitu ya, kan ada pertemuan dengan para alumni gitu, mahasiswa dan alumni. Jadi si reviewer ini tadi itu melihat profilnya si alumninya seperti apa, yang kan ada nama-namanya itu dari LinkedIn itu tadi. Jadi profil alumninya seperti apa, mahasiswanya seperti apa, itu yang mencoba untuk jadi menunjukkan bahwa oh departemen ini seperti ini dengan alumni-alumni yang citranya seperti ini gitu. Jadi itu sebagai salah satu mungkin pertimbangan penilaian bagi reviewer untuk mau memberikan akreditasi internasional itu tadi. Jadi memang jadi ya makanya itu tadi mungkin nanti pada akhirnya bagaimana etikanya supaya citranya tadi menjadi baik gitu ya. Kemudian bisa juga dengan menggunakan sosial media kita bisa menambah wawasan dari sana gitu. Jadi banyak hal gitu, tergantung memang dari apa yang kita ikuti, misalkan kita buat teman gitu ya. Jadi ya kalau saya tadi ya, kalau saya memang punyanya gitu ya, punyanya Facebook walaupun tidak aktif gitu ya, itu yang untuk salah satu gitu ya, salah satu media sosial walaupun banyak ya, tidak hanya itu. Apalagi sekarang banyak sekali, ada TikTok, ada macam-macam, YouTube segala macam banyak sekali gitu ya. Jadi untuk menambah wawasan tadi, kan dengan YouTube mau apa, mau pembelajaran banyak sekali yang bisa kita lihat di sana gitu. Jadi untuk kuliah yang tidak paham misalkan ada kuliah yang secara online sekarang, kemudian tidak paham, kita akan lebih paham ketika melihat atau search di YouTube gitu ya, belajar dari YouTube dari berbagai sumber gitu.
kita bisa lebih itu tadi menambah wawasan tadi. Atau kalau tidak mau di pelajaran kita, wawasan yang lainnya juga bisa gitu. Jadi memang bergantung juga kita maunya yang seperti apa. Ya, kemudian selain itu, lah ini juga bisa juga untuk sebagai ajang berprestasi gitu. Jadi dengan menggunakan media sosial kita bisa berprestasi gitu. Ya, jadi ya kan banyak gitu ya yang menunjukkan prestasinya dari media sosial yang dia punya gitu. Jadi misalkan dengan media sosial tadi ada lomba-lomba atau apa, kita bisa itu tadi berprestasi apa mengikutinya di sana. Sehingga nanti dengan media sosial itu tadi. Jadi media sosial tadi sebagai alat itu tadi ya, jadi ada bagus dan ada mungkin dirasa kurang baik gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa gitu ya, kadang-kadang gitu ya, sering kali gitu melihat curhatan gitu ya seseorang ya di media sosialnya gitu. Walaupun dia kadang-kadang gini ya, nggak tahu ya, kalau ini sih bagi saya ya, jadi walaupun gitu ya ada kata-kata ya, hanya kepada Allah saya dan seterusnya, tapi itu dia curhat sebenarnya gitu ya, tetap saja curhat. Kenapa harus dituliskan? Misalkan, jadi kalau itu dia dianggap curhat itu tidak baik, ya kalau saya pribadi gitu ya nanti di belakang ada gitu ya, kalau saya pribadi ya curhat di media sosial buat apa gitu, buat ya itu tadi pada akhirnya kalau di media sosial mau curhat pada akhirnya ya pada akhirnya ini alasannya gitu ya, cari perhatian gitu. Dia cari perhatian dengan curhat itu tadi supaya orang berempati sama dia misalkan atau yang lainnya gitu. Ya, kemudian dia aktualisasi diri tadi. Jadi selain eksistensi tadi, aktualisasi diri. Jadi untuk apa ya? Jadi kadang-kadang seseorang itu butuh apa ya? Menuangkan apa yang ada dalam dirinya. Tapi saya bingung mau menuangkan di mana gitu. Akhirnya medianya ya itu tadi di sosial media itu tadi. Media untuk aktualisasi diri tadi. Nah, kemudian ini adalah ya faktanya gitu ya, faktanya di Indonesia gitu ya pada zaman sekarang di era digital itu gitu ya, dari total populasi 272 juta gitu ya, yang menggunakan gitu ya smartphone terkoneksi gitu ya. Smartphone terkoneksi itu berarti ada internetnya gitu ya, adalah sebanyak 338 juta gitu. Jadi kalau ya kalau ini ya dilihat itu ya jadi lebih banyak daripada total populasinya. Iya, kalau dilihat lebih banyak ya, jadi 100 lebih, 100% lebih gitu, lebih banyak. Berarti ini artinya apa? Artinya bahwa satu orang itu bisa mempunyai smartphone lebih dari satu gitu. Ya, smartphone lebih dari satu yang terkoneksi gitu. Jadi ini realnya, ini kenyataannya begitu gitu. Ya kalau ngomong punya gitu ya, ya seperti ini. Kalau contoh ya, saya ya mencontohkan pada diri saya misalkan. Di rumah saya juga banyak kalau ngomong smartphone terkoneksi gitu ya. Sejak ada smartphone gitu ya yang bisa terkoneksi ya banyak. Kenapa? Karena sudah rusak, sudah retak, sudah ganti gitu ya. Sudah ganti turun temurun gitu ya. Tapi ya selalu turun temurun gitu ya karena nggak tahu saya belum pernah, kalau saya memang belum pernah menjual gitu ya, menjual gadget kalau saya memang belum pernah gitu. Jadi ya itu tadi. Jadi kalau nggak rusak ya sudah berarti diturunkan ke ini atau sudah memang kapasitasnya sudah tidak apa ya memungkinkan lagi gitu. Jadi memang harus ganti gitu. Tapi kan memang ada yang smartphone tadi itu sebagai gaya hidup itu ada. Jadi begitu ada keluaran terbaru dia harus ganti baru gitu. Keluaran terbaru ganti baru karena memang sebagai gaya hidup itu tadi. Tapi ini kenyataannya bahwa dari total ini tadi jadi memang sudah banyak sekali gitu ya di era digital ini. Kemudian pengguna internetnya itu adalah 175 juta. Jadi tadi yang smartphone terkoneksi tadi 338 juta, kemudian yang pengguna gitu ya, berarti pengguna di sini pengguna aktif gitu ya, penggunanya itu ya separuh dari smartphone tadi gitu ya. Jadi ya tidak apa namanya lebih ya, lebih dari separuh gitu. Jadi 55%-an sekitar segitu. Kemudian yang pengguna media sosial aktifnya ya dari yang menggunakan internet tadi ada 160 juta. Jadi sangat besar sekali gitu ya. Ya emang sih kalau dibandingkan ke total populasi ya juga besar juga gitu. Jadi ya 50% lebih gitu ya.
bahkan 60%-an, ini 60% lebih gitu untuk pengguna media sosial aktif ya, yang aktif ya di Indonesia gitu. Jadi memang sangat banyak sekali. Nah ini ya. Nah, ini. Jadi ya 65% tadi. Jadi persentasenya sangat tinggi. Kemudian apa sih untuk sekarang ya, untuk saat ini gitu. Ya walaupun di sini mungkin belum ada ya. Ini diambil kapan ya ini? Oh, ini Januari 2020. Saya nggak tahu. Sekarang kayaknya lagi marak TikTok ya kayaknya ya. Kayak harusnya dia agak tinggi kalau di Indonesia gitu ya untuk itu gitu. Tapi ya nggak tahu saya ini, tapi ini datanya yang dari ini ya, dari Hootsuite itu seperti ini memang yang kenyataannya gitu. Kenapa saya bilang ya itu tadi setiap hari anak saya itu ya yang dilihat ya TikTok aja gitu ya. Dan yang dilihat anak saya itu yang saya kenapa saya tahu kalau nah ini apa namanya kadang-kadang lagu. Kalau saya sih kan taunya musik gitu misalkan. Tapi ya itu tadi kalau sekarang anak-anak sekarang tidak tahu musik tapi taunya itu apa ya lagu itu dari mana? Dari TikTok yang diputar tapi dengan video-video yang saya juga nggak kurang tahu ya video-videonya macam-macam gitu. Tapi kalau di sini nyatanya memang ya saya juga setuju yang tertinggi YouTube untuk saat ini gitu ya. Kemudian ada WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Line gitu ya dan seterusnya itu. Tapi ya itu tadi. Tapi TikTok itu harusnya juga agak tinggi. Oh ada ya di situ. Jadi 25% kalau di sini gitu. Jadi memang itu adalah beberapa media sosial yang ya yang tertinggi gitu ya, yang penggunaannya itu sangat banyak gitu. Jadi kenapa akhirnya jadi menjanjikan gitu ya, salah satu gitu bahasanya. Ya salah satu apa ya, penghasil uang gitu ya, ya di media sosial ini, salah satu dari media sosial ini. Karena itu tadi karena memang banyak sekali penggunanya. Kemudian untuk ini ya berdasarkan riset gitu ya, KIC. Ya, jadi masyarakat menilai konten politik yang paling banyak mengandung hoax dan berita bohong. Jadi dengan maraknya media sosial itu juga akan sangat mudah sekali menyebarkan apapun gitu. Jadi dengan sangat mudah apa ya segala sesuatu itu tersebar dengan sangat mudah dan sangat cepat gitu. Ya, secepat apa ya jari menombol gitu ya. Jadi sangat cepat sekali untuk ini. Dan pada akhirnya gitu ya, orang juga tadi karena cari perhatian dan lain sebagainya, dia apa ya, gimana supaya jadi heboh misalkan atau yang lainnya menciptakan suatu berita-berita bohong dan seterusnya atau lebih tepat kalau bagi saya lebih tepatnya cari perhatian tadi. Dan ternyata berita bohong tadi ada di mana gitu yang terbanyak, ada di politik gitu. Ya itu tadi karena memang perlu gitu ya. Kalau politik memang perlu ya, perlu perhatian gitu. Jadi kalau ada lebih diperhatikan gitu. Jadi kalau ada berita, jadi memang kadang-kadang mungkin sengaja ya ada namanya buzzer gitu, buzzer gitu ya. Jadi sengaja untuk apa ya apa ya terus-terusan gitu ya menyebarkan berita gitu secara terus-terusan di media sosial. Untuk apa ya itu tadi supaya namanya selalu diingat gitu. Minimal namanya selalu diingat. Kalau ya perhatian tadi. Jadi kalau namanya diingat, harapannya dia semakin tinggi. Gitu. Kemudian yang kedua tentang kesehatan gitu. Kesehatan pun banyak sekali berita hoax gitu ya. Ya kalau saya sih ya walau alam walaupun ya banyak ya masalah yang sekarang pun pandemik ini pun banyak sekali ya yang mengatakan bahwa entah itu namanya konspirasi atau apapun gitu ya. Jadi itu tadi. Tapi bagi saya itu tadi. Apakah saya setuju dengan itu? Nyatanya ada gitu. Kalau saya pribadi itu, nyatanya ada. Kemudian nyatanya orang merasa sakit gitu. Ketika dia terkena ya virus tadi di badannya merasa sakit gitu. Kalau memang itu adalah konspirasi atau lain sebagainya, maka kok rasanya gitu ya kalau orang yang berdekatan dengan orang yang merasakan sakitnya ketika apa ya terkena virus tersebut rasanya bukan kalau itu hanya sekedar konspirasi gitu. Jadi ya itu tadi. Tapi mungkin saya nggak tahu lagi ya kalau konspirasinya. Iya konspirasinya kan menyebarkan virusnya lah itu ya itu tadi. Yes. Ya saya juga tidak tahu gitu ya. Tapi sedunia semuanya kena. Jadi mungkin kalau ada yang seperti itu dia hebat sekali gitu ya. Bisa melumpuhkan gitu ya. Dunia lumpuh karena pandemik gitu. Nah, kemudian agama gitu. Agama ini juga
termasuk banyak juga gitu ya yang mengandung hoax gitu ya atau berita bohong gitu. Jadi ya kadang-kadang ya itu tadi, walaupun sebenarnya ya dikemas gitu ya, dikemas secara agama gitu. Jadi walaupun sebenarnya ada gitu, berita benarnya itu ada sedikit, tapi dengan menambahkan gitu hal-hal yang tidak perlu di sana, maka jadinya ya jadinya fitnah dan lain sebagainya, jadinya bohong gitu, jadinya tidak benar, jadinya melenceng dari yang sebenarnya gitu. Di hal semacam itu. Ya, jadi ini adalah ya yang paling banyak kontennya adalah hoax itu dari berita apa. Ya, kemudian masyarakat gitu ya. Kemudian ragam penyebab gitu ya. Masyarakat itu menyebar hoax gitu. Jadi penyebab yang pertama itu adalah yaitu tadi kecepatan jari kita dalam menyebarkan itu. Jadi begitu cepat kita tanpa berpikir bahwa itu benar atau salah. Begitu itu merasa bahwa oh ya menguntungkan gitu ya, maka kita dengan cepat akan meneruskan berita tersebut gitu. Misalkan ada apa lowongan pekerjaan tanpa kita cross check, tanpa apa kita langsung sebarkan gitu. Ada beasiswa misalkan, kita tanpa cross check, tanpa apa ya. Jadi padahal misalkan itu apa namanya webnya bodong dan lain sebagainya hanya untuk jebakan dan lain sebagainya, bisa jadi hal semacam itu. Jadi ya kalau sekarang saya nggak tahu masih apa ya, masih ada nggak modus-modus yang seperti itu. Ya kalau dulu banyak modus-modus misalkan ya SMS, kalau dulu kan SMS gitu ya. Jadi dosen-dosen di ITS gitu ya, di SMS yang itu atas nama siapa? Rektor ITS gitu. Jadi rektor ITS. Saudara dapat undangan dari gitu ya, dari kementerian misalkan undangan masih ada di kan kalau bagi saya ya ketika menerima SMS itu lah mosok Pak WR gitu ya kalau itu waktu itu kan saya WR gitu ya mosok Pak WR sendiri SMS saya gitu itu kan kalau bagi saya ya itu rasanya tidak mungkin gitu mohon maaf suratnya ketinggalan di meja kerja saya itu kan tidak mungkin bahasa-bahasa semacam itu gitu jadi itu pasti berita bohong gitu. Itu pasti orang iseng gitu memberikan itu misalkan jadi hal semacam itu ya ya itu termasuk berita bohong. Cuman sekarang mungkin modusnya nggak seperti itu ya. Kalau modusnya seperti sekarang itu ya itu di lewat WA atau yang lain sebagainya. Jadi tidak tahu itu hoax atau tidak, ini pro saya atau tidak. Biasanya lebih ke sana. Jadi orang meneruskan gitu saja. Jadi pokoknya diteruskan gitu. Jadi tidak berpikir itu benar atau salah. Ya, atau tidak tahu benar gitu ya bahwa itu salah atau benar gitu. Nah, kadang-kadang yang terjadi gitu kalau di grup gitu ya. Apa namanya ini nggak benar gitu ini nggak benar nah, misalkan ada yang yang apa yang mengingatkan gitu oh ya terima kasih diingatkan gitu jadi maksudnya kan ya ya kadang-kadang memang ya harusnya kalau ngomong harusnya ya di cross check dulu gitu sebelum kita menekan tombol teruskan gitu jadi di cross check dulu sebelum menekan tombol teruskan tapi kadang-kadang kan enggak begitu nah makanya ya apa namanya lo kok diteruskan berita bohong saya juga dapat saya juga nggak tahu gitu jadi maksudnya kan ya harusnya di stop begitu nggak tahu ngapain kamu teruskan gitu ya sudah kamu stop gitu kalau tidak di stop ya itu akan menyebar kemana-mana gitu berita itu gitu jadi itu adalah salah satu dari tadi nah ini tadi yang sudah saya ini ya saya tuliskan sebentar oh iya benar ya jadi sumber dari apa namanya ini media sosial ini dari buku panduan mentoring yang sudah saya sampaikan. Ya, kemudian jadi ini adalah ya itu tadi ya pendahuluannya tentang media sosial itu apa, kemudian kira-kira apa, kenapa gitu ya. Jadi kenapa sih kita itu harus beretika dalam bermedia sosial? Karena banyak sekali gitu ya apa ya yang bisa kita lakukan dengan media sosial itu tadi. Dan ternyata di media sosial itu tadi penggunanya banyak, tapi juga banyak juga yang berita-berita yang tidak benar di sana. Nah, kemudian dasar hukumnya apa untuk kita itu beretika bermedia sosial gitu. Jadi dasar hukumnya itu adalah di surat Al-Hujurat ayat 6 gitu. Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya. Hai orang-orang yang beriman,
Jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Ya, padahal di Al-Qur'an sudah jelas dikatakan bahwa jika ada berita yang sampai kepada kamu, ya walaupun di sini memang sih ada yang dikatakan bahwa dari orang fasik gitu ya. Berarti orang fasik itu kan memang bukan orang baik ya. Jadi maka kamu harus bertabayun gitu. Kadang-kadang kan memang, oh ini dari guru saya percaya sama beliau gitu. Ya itu tadi, makanya jadi jadi guru, jadi teladan itu juga harus lebih berhati-hati. Secara moralnya itu harus lebih berhati-hati. Walaupun, tapi kan saya manusia juga gitu misalkan. Iya, kamu manusia, tapi karena kamu itu jadi panutan gitu ya. Ya yang harus digarisbawahi. Karena kamu jadi panutan dipanut diperhatikan oleh banyak orang, kamu jadi panutan, maka kamu juga harus lebih berhati-hati gitu dibandingkan orang yang bukan menjadi panutan gitu. Jadi itu tadi. Jadi memang di sini sudah diperintahkan bahwa jika kamu mendapatkan berita gitu ya, maka periksa dulu gitu. Pastikan dulu kebenarannya. Karena kalau kamu tidak memastikan kebenaran itu, maka itu bisa jadi musibah gitu. Bisa jadi fitnah itu tadi. Ya, jadi memang itu adalah perintahnya. Ya, selain itu, selain dari ayat Al-Qur'an juga ada hadis Nabi gitu ya. Jadi kalau hadis Nabi gitu ya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang artinya akan datang tahun-tahun penuh kedustaan yang menimpa manusia. Pendusta dipercaya, orang jujur didustakan, pengkhianatan terhadap amanah yang diberi orang-orang yang jujur dikhianati. Dan Ruwaibidah ikut berkomentar. Lalu ditanya, apa itu Ruwaibidah? Beliau menjawab, orang yang bodoh yang mengurusi urusan perkara umum. Ya, Ruwaibidah gitu ya. Jadi jadi itu tadi. Jadi nanti pada suatu saat gitu ya. Jadi Nabi itu pernah bicara begitu. Jadi nanti pada suatu saat akan ada masa di mana gitu ya, pendusta itu lebih dipercaya gitu. Orang jujur itu malah didustakan dan pengkhianatan terhadap amanah yang diberi, orang yang jujur akan dikhianati gitu. Dan orang-orang yang tidak paham gitu ya. Jadi biasanya orang-orang yang bodoh yang mengurusi urusan perkara umum. Jadi maksudnya orang itu tidak paham pada ranahnya itu gitu. Ya sudah, bukan ahlinya gitu misalkan. Jadi saya dosen statistik misalkan. Misalkan ada yang ngomong masalah ya elektronika. Kalau masih ada statistiknya saya masih oke misalkan. Jadi ada masalah elektro yang ini saya tidak paham sama itu bukan bidang saya tapi sok tahu gitu ya. Ya maka ya itu salah gitu kan, saya tidak pada tempatnya di situ. Ya. Ya sama sekarang ya, kalau dilihat sekarang banyak sekali gitu ya orang gitu ya tiba-tiba seperti begitu memahami tentang agama misalkan, begitu memahami tentang politik padahal tidak pernah belajar tentang politik gitu, tidak pernah membaca tentang ilmu politik gitu, tiba-tiba ikut berkomentar misalkan gitu ya. Jadi itu kan bukan urusannya sebenarnya gitu. Jadi maksud saya memang sekarang fenomenanya ya seperti yang disampaikan di hadis Nabi ini gitu. Apakah kita mau menjadi ruwaibidah itu tadi? Kan ya enggak gitu kan. Nah, kalau kita tidak mau ya sudah itu tadi. Jadi berkomentar itu ya. Ya kadang-kadang juga gitu ya. Sekarang itu kan banyak sekali gitu misalkan ya kalau saya sih kadang-kadang miris gitu ya. Misalkan ada seorang pakar agama. Kenapa saya bilang pakar agama? Beliau seorang profesor di bidang tersebut gitu. Beliau seorang doktoral dan profesor di bidang tersebut. Untuk mencapai gelar doktoral gitu ya, itu harus membedah banyak buku, harus membaca banyak jurnal. Jadi harus banyak sekali yang dibedah dan dibaca gitu. Tidak hanya satu sumber yang dibedah dan dibaca gitu. Jadi beliau seorang bukan misalkan ya. Jadi kadang-kadang saya ini ya mengikuti gitu ya salah seorang profesor, doktor gitu ya di bidang tafsir Al-Qur'an gitu. Tapi orang lain yang misalkan
dia pun kadang-kadang dia juga doktoral gitu, tapi doktoral di bidang apa? Misalkan di bidang matematika gitu ya. Iya, kamu doktoral di bidang matematika gitu. Kamu bisa agama, bisa, tapi kan tidak sedalam gitu ya si profesor ini tadi dalam mengkaji misalkan. Sudah bisa menghujat, menjatuhkan, menghujat gitu ya, yang macam-macam gitu. Itu kan ya itu tadi kalau saya yang kalau kalian misalkan nanti merasakan ketika mengambil doktoral gitu ya, merasakan itu pasti kalian tidak akan harusnya tidak akan menghujat itu tadi. Karena apa? Karena yang dikaji itu sudah banyak gitu. Mereka mendapatkan gelar doktoralnya di bidang itu, profesornya juga di bidang itu gitu. Jadi pasti beliau lebih memahami gitu ya di bidang tersebut gitu dibandingkan saya atau mungkin orang lain yang tidak ada di bidang itu. Kecuali sama-sama di bidang itu, sama-sama doktoral atau profesor di bidang itu, kemudian ada perbedaan pendapat karena sama-sama mengkaji hal yang sama gitu. Itu berbeda gitu ya. Tapi ini tadi memang orang bodoh yang tidak tahu urusannya. Orang bodoh berarti dia sebenarnya tidak tahu urusan itu, tapi dia mengikuti gitu ya, mengurusi urusan tersebut gitu. Kemudian ini juga ada gitu ya, selain tadi ya, selain dari Al-Qur'an, kemudian dari hadis, kemudian juga ada dasar hukum di undang-undang gitu ya. Sekarang ada undang-undang ITE gitu ya. Gimana di pasal 27 di situ ada muatan tentang asusila, perjudian, penghinaan dan penyamaran nama baik, pemerasan atau pengancaman gitu. Jadi di pasal 27 tersebut jadi melindungi gitu ya. Melindungi UU ITE tadi melindungi dari muatan-muatan yang bersifat asusila. Kemudian perjudian gitu. Walaupun gitu ya, ya mungkin karena ya apakah yang salah itu di cyber ya polisi cybernya gitu ya, polisinya gitu ya, atau atau itu tadi, atau memang gitu ya, memang kadang kalau yang saya dengar ini juga saya juga tidak ahli hukum ya, kalau yang saya dengar itu kan akan diproses jika ada laporan kan begitu. Jika tidak ada laporan ya tidak akan diproses gitu ya. Ini mungkin kan banyak gitu ya, perjudian online itu banyak sebenarnya gitu. Jadi tinggal kita mau mengikuti atau tidak misalkan. Ya, kemudian penghinaan atau pencemaran nama baik gitu. Jadi ya kalau kita merasa bahwa itu tidak benar gitu, maka kita bisa melaporkan bahwa dia sudah menghina saya. Ya, penghinaan bisa sampai ke body shaming misalkan. Jadi kamu gendut, kamu hitam, kamu jelek dan lain sebagainya. Itu kalau memang dia merasa dihina gitu ya, ya nggak apa-apa dilaporkan gitu. Jadi walaupun kadang-kadang gitu ya kita kalau sudah akrab gitu ya menganggap bahwa body shaming itu adalah bentuk kasih sayang, padahal ya enggak. Jadi ya harusnya ya body shaming itu ya tetap tidak boleh gitu ya kepada siapapun gitu, kepada siapapun gitu. Saya suka diprotes sama anak saya kalau saya suka bilang kamu kok kurus gitu nggak ini, mama selalu ini body shaming ke aku kurus gitu. Jadi kalau anak sekarang ya itu tadi, jadi bisa protes gitu ya. Walaupun kadang-kadang itu penunjuk ya maunya gitu tadi ya. Jadi kadang-kadang kita berteman pun ya seperti itu kadang-kadang. Manggilnya dengan yang tidak baik gitu ya. Padahal ya ada kan janganlah kamu menjuluki gitu ya. Teman orang-orang dengan julukan-julukan yang tidak baik. Itu kan juga nggak boleh sebenarnya. Dan ada di pasal 28. Jadi kita juga harus berhati-hati tadi ya. Jadi dalam bermedia sosial tadi harus berhati-hati. Jangan sampai ada unsur tadi pencemaran nama baik, pemerasan tadi. Kalau kita dengan mudahnya nge-share berita hoax itu bisa jadi pencemaran nama baik tadi. Kemudian di pasal 28 itu tentang ya hoax tadi ya ini berbeda. Ini kalau tadi pencemaran nama baik, tapi kan efek dari hoax bisa jadi pencemaran nama baik. Kemudian di pasal 28 itu khusus untuk hoax dan sara gitu. Jadi misalkan ya jadi pernah kan menjelek-jelekan suatu suku misalkan. Jadi satu kumpulan suku merasa merasa bahwa dia dihina gitu, sukunya gitu. Nah, ya itu tadi bisa ya dengan menunjukkan bukti-buktinya tetap. Kemudian di pasal 29 itu ada tentang ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi kita ya ini juga kelanjutan dari pengancaman tadi ya, tapi di sini ya menakuti secara pribadi. Kalau kamu tidak ini maka apa yang harus ini. Kemudian yang pasal 30 itu ya tentang carding, hacking, cracking, phishing gitu ya.
defacing, spamming, sama malware. Jadi ini mungkin lebih ke ini ya, jadi ya hacker gitu ya, jadi lebih ke software dan lain sebagainya. Itu di pasal 30. Ya, kemudian apa namanya? Kemudian bagaimana gitu ya? Kita apa namanya? Sumber akhlak gitu ya. Kemudian kita berakhlaknya bagaimana caranya gitu. Jadi sumbernya, kenapa kita harus berakhlak dalam bermedia sosial gitu. Ya, karena yang pertama gitu ya, muraqabah gitu. Jadi berteman gitu ya, jadi berteman. Jadi gitu, berteman dengan sama gitu ya. Muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita harus dekat gitu ya. Jadi ya cara untuk gitu ya, sumber akhlaknya tadi supaya ingat selalu kepada Allah. Kemudian ingat bahwa kita kalau nanti kita itu sembarangan, maka ingat bahwa nanti ada masanya kita akan dihisap tadi. Kemudian selain itu gitu ya, ketika bermedia sosial kita juga harus jaga batasan pergaulan. Tuh, ya, tadi yang saya ceritakan tadi. Mungkin gitu ya, pernah ada cerita yang macam-macam gitu ya, sudah lama tadi hilang kontak tadi ya, tidak bertemu, setelah itu bertemu, setelah itu berkomunikasi, setelah itu mengobrol gitu ya. Ya padahal apa ya, akhirnya berbuat yang tidak benar gitu ya, hasil dari obrolan itu tadi. Maka memang harus menjaga gitu. Jadi kita harus menjaga walaupun di media sosial tadi. Kadang-kadang juga ada yang misalkan diajak kemana gitu ya sama temannya gitu, misalkan ke Bali atau ke Bali atau keluar kota gitu ya, berduaan dan lain sebagainya. Ya, kemudian ya kemudian selain itu kita juga merasakan bahwa oh ini adalah wasilah ilmiah. Jadi maksudnya apa wasilah ilmiah itu apa ya? Jalaran ya, jadi jalan gitu ya, jalan untuk secara mendapatkan keilmuan gitu, secara ilmiah gitu. Ya. Kemudian kita juga harus gitu ya, jangan sampai lalai ketika kita bermedia sosial. Nah, ini biasanya gitu ya. Biasanya kita suka lupa kalau bermedia sosial gitu, suka lupa ya tentang banyak hal kalau sudah terlanjur memegang media sosial kita gitu. Itu yang harus diingat gitu sebagai sumber itu tadi. Kemudian jalin persaudaraan gitu. Jadi dengan bermedia sosial kita juga ya akan menjalin suatu persaudaraan. Jadi banyak sekali nanti yang kita ya jadi tadi yang sudah lama tidak ketemu, akhirnya ketemu orang baru, ketemu koneksi baru, gitu. Banyak hal yang ini. Kemudian ya memperhatikan pertemanan gitu. Jadi perhatikan pertemanan. Jadi kadang-kadang gitu ya, apalagi kalau sudah ini yang urusan politik atau ya tidak hanya politik sih sebenarnya gitu. Jadi tapi yang lebih gitu ya kalau saya sih yang saya perhatikan gitu ya. Kalau sudah masalah politik biasanya aduh luar biasa ya media sosialnya. Jadi kita harus itu tadi bersih-bersih teman gitu. Ya kebetulan kalau saya sih media sosial saya aman. Ya karena itu tadi, pertama saya tidak terlalu aktif, yang kedua memang teman-teman saya orang ya itu tadi, tidak ada yang aneh-aneh gitu. Teman-temannya sejalan gitu ya. Jadi ya memang tidak ada yang akhirnya mungkin kalau ya orang yang suka tantangan ya tidak suka ya hal-hal semacam itu. Dan harus bertanggung jawab dan amanah gitu. Jadi dengan media sosial yang kita punya tadi. Nah, kemudian bagaimanakah kita beretika dalam bermedia sosial gitu? Ya, bagaimana kita beretika? Yang pertama, etika apa? Etika update status, gitu ya. Nah, ketika kita mengupdate status, gitu ya. Nah, sekarang itu kan banyak ya, IG Story, WA Story, gitu ya. Ya, nah, ketika mengupdate status, gitu ya, maka kita harus berpikir gitu, apakah, gitu ya, status yang kita update itu bisa membuat orang lain tersinggung dengan apa yang kita update gitu. Ya. Jadi misalkan gitu ya, kadang-kadang isinya update status kita itu curhat misalkan. Ya walaupun sebenarnya tidak sengaja gitu ya. Misalkan ini ya saya sebagai ibu gitu ya. Jadi misalkan saya tiba-tiba cerita, "Oh, tadi loh anakku," gitu. "Anakku ya tadi pagi anak saya naik apa ya sama teman-temannya itu bersepeda bareng."
ternyata gitu, apa namanya, itu kan bisa bisa menyinggung ya, ternyata gitu, eh, anak saya kehilangan uang misalkan. Padahal ini apa ya, mau ini beli bareng sama teman-temannya dan sebagainya terus pulang gitu. Nah, itu kan bisa menyinggung dari orang tua si anak tadi, misalkan seperti itu. Nah, itu bisa gitu ya, bisa kalau ini. Tuh, berarti menuduh anak saya yang melakukan itu. Padahal kan yang main bareng kan memang anak saya gitu. Nah, jadi akhirnya jadinya tidak baik gitu ya hubungannya gitu. Jadi kalau mengupdate status itu juga ya update status yang baik-baik saja gitu. Ya, jadi yang memang penting gitu, informasi yang penting atau yang lainnya gitu. Jadi yang namanya aja status kan untuk statusku sekarang ya boleh gitu. Jadi lagi sibuk, lagi apa gitu. Jadi jangan sampai bersinggungan dengan orang lain tadi. Kemudian ketika ya etika berkomunikasi secara virtual. Ya, etika berkomunikasi secara virtual itu seperti apa? Jadi kalau berkomunikasi secara virtual gitu ya, maka ya walaupun ini ya memang tidak harus, misalkan maksudnya begini. Jadi harus tahu gitu ya, harus tahu dengan siapa berkomunikasi. Itu yang pertama gitu. Walaupun secara virtual tapi tetap harus tahu gitu ya. Kita berkomunikasinya dengan siapa gitu. Jika gitu ya, kita berkomunikasi virtualnya itu dengan guru kita misalkan atau dengan orang yang kita tuakan, maka pakailah bahasa yang baik dan benar gitu. Jangan pakai bahasa seperti dengan teman-teman kita gitu. Jadi kadang-kadang gitu ya, dengan orang tua kita pun misalkan, dengan orang tua kita. Jadi kadang-kadang tidak paham karena itu tadi memang karena bahasanya bukan bahasa-bahasa yang yang baik gitu ya, yang sesuai dengan etika. Misalnya disingkat-singkat atau apa. Saya juga kalau kadang-kadang gitu ya, kalau berkomunikasi dengan anak yang masih muda itu bingung. Ini apa ya maksudnya gitu. Tapi ya karena memang kalau saya sih anak saya masih muda-muda semua gitu ya. Jadi kadang-kadang ya banyak belajar sih dari mereka gitu ya. Jadi kalau WA-an sama ibunya gitu ya, dan saya itu itu tadi. Tapi ya itu akhirnya oh gitu ya memang ya. Hah gitu. Apa gitu. Jadi yang ini tuliskan itu hanya begitu saja. Kalau enggak itu jadi misalkan mau menunjukkan ini loh, aku tuh mau komentar ini loh gitu. Jadi cuma di replay dikasih titik gitu. Jadi ya mungkin itu kode-kodenya anak-anak sekarang ya. Saya juga kurang paham kadang-kadang gitu. Jadi kadang-kadang saya juga kurang paham. Tapi ya itu tadi. Tapi etika berkomunikasi ya itu tadi. Harus disesuaikan dengan siapa kita berkomunikasi gitu. Jadi jangan sampai tadi menyinggung. Sekali lagi, jangan sampai ini kan berurusan dengan sosial, dengan orang lain. Jangan sampai orang lain itu merasa tidak nyaman ketika berkomunikasi tadi. Ya, kemudian etika di depan publik tadi. Jadi jadi kalau bagaimanakah etikanya di depan publik ketika bermedia sosial, ya? Karena kan media sosial itu kan dibaca banyak orang gitu. Jadi apa yang kita sampaikan ya berarti yang baik-baik karena yang ada di yang di lingkungan kita kan orang awam ya, orang publik, orang banyak gitu. Jadi siapapun bisa membacanya walaupun bisa juga dibatasi sebenarnya jadi private gitu ya, hanya close friend atau yang lainnya gitu. Jadi itu juga memungkinkan gitu ya. Jadi seperti ya itu tadi kalau anak sekarang lebih pinter gitu ya, jadi bisa kok tidak boleh lihat orang tuanya gitu. Jadi kadang-kadang kan kenapa punya Instagram? Karena anak saya untuk memantau anak saya gitu misalnya. Ya kalau saya tidak perlu saya punya Instagram untuk memantau anak saya gitu. Ya nggak tahu sih kalau itu sih kalau prinsip saya sih begitu. Saya tidak perlu punya media sosial yang sama untuk bisa memantau anak saya. Saya hanya perlu dia install di tempat saya akunnya dia ini saya gitu. Jadi misalnya di HP saya ya mungkin dia punya akun lain kan ya bisa jadi gitu. Jadi kan itu bisa gitu. Kalau kita kekang kita kunci di sini ya dia pasti mencari yang lain kan gitu. Jadi ya memang ya tidak bisa juga kita begitu. Ya kita kan berteman pun gitu kalau saya. Karena prinsipnya begini, saya berteman pun terus apa ininya saya gitu. Saya tahu apa gitu. Ya paling kan taunya dia lagi ngupdate status apa kan gitu. Itu kalau saya berteman dengan dia. Iya kalau saya tidak dikunci ketika update status. Saya aja kalau di WhatsApp dikunci sama anak saya, tidak boleh lihat statusnya dia gitu. Jadi tapi saya bebas untuk mengambil HP-nya, melihat HP-nya, melihat isinya gitu misalkan. Jadi kalau saya sih ya
hanya sekedar kalau memang masih mau menjaga gitu ya, menjaga anak kita dari media sosial tadi ya, itu tadi caranya gitu. Kemudian etika berkomentar. Lah, ketika ada apa, nah hati-hati dalam berkomentar gitu. Sedekat apapun kita sama sama orang tersebut gitu ya, tetap kita harus berhati-hati ketika berkomentar. Kenapa? Karena kan komentar itu kan dalam tulisan tangan ya. Jadi kadang-kadang kita tidak pernah tahu pada saat itu apa yang lagi dirasakan sama orang tersebut gitu. Tiba-tiba kita berkomentar ya seenaknya tangan kita memencet huruf-huruf di situ. Gitu. Maunya kita bercanda itu misalkan, tapi karena yang menerima itu lagi tidak baik, hatinya, moodnya lagi tidak baik, maka jadinya tidak baik juga. Jadi berkomentar pun ya diusahakan berkomentar yang baik. Jangan mengejudge apalagi di depan publik atau di media sosial. Kalau memang mau menegur atau apapun ya cukup dengan secara pribadi gitu ya, secara pribadi ngomong seperti itu. Jadi jangan di depan publik itu tadi. Jadi etika tadi di depan publik juga gitu ya. Ya kemudian sharing informasi tadi. Ya kalau mau sharing informasi ya kamu tabayun dulu gitu. Kamu harus melihat dulu ini berita benar atau bukan gitu. Jadi harus dipastikan dulu itu berita yang benar atau tidak. Kalau memang itu berita benar ya sudah. Ya itu adalah etikanya ketika mau sharing informasi. Nah, ini adalah ya selain itu tadi ya. Jadi itu tadi dan ini ada juga sudah ada fatwa dari MUI hukum pedoman bermuamalah melalui media sosial. Jadi bermuamalah melalui media sosial itu sudah ada fatwanya di MUI tadi. Nah, kemudian ini ya memang ini tadi ya dari fatwa tersebut pernah diadakan polling di CNN gitu ya bahwa fatwa tersebut setuju atau tidak dengan adanya fatwa hukum bermuamalah. Ya, muamalah itu ya bersosialisasi gitu ya, bisa jual beli macam-macam. Jadi bersosialisasi dengan orang lain gitu. Jadi hukumnya bagaimana gitu, setuju atau tidak dengan fatwa tersebut gitu. Dan 40% itu setuju dengan adanya fatwa tersebut. Ya, jadi ini adalah ketentuan hukumnya di sini. Jadi dalam bermuamalah dengan sesama baik di dalam kehidupan real maupun media sosial, setiap muslim wajib mendasarkan pada keimanan dan ketakwaan gitu. Jadi yang pertama itu ketika bermedia sosial tadi. Jadi memang ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Tapi yang diambil ya pastinya yang sisi positifnya gitu ya. Jadi itu tadi. Jadi harus didasarkan pada keimanan dan ketakwaan. Jadi kemudian yang kedua ya ketika muslim itu bermuamalah melalui media sosial, maka wajib memperhatikan hal berikut gitu ya, senantiasa menjaga keimanan, mempererat persaudaraan, memperkokoh kerukunan. Kemudian yang diharamkan adalah ghibah, fitnah, bullying, hoax gitu ya, pornografi dan menyebarkan konten yang tidak benar. Jadi ini sebenarnya sama gitu ya. Sama dengan yang tadi yang undang-undang itu juga sudah dikemas dalam undang-undang, ini juga di di MUI tadi juga difatwakan gitu ya. Nah, kemudian memproduksi, menyebarkan gitu ya. Membuat dapat diakses konten atau informasi yang tidak benar, maka itu adalah hukumnya haram. Jadi ada beberapa haram gitu ya. Ya banyak gitu ya, tadi hoax, fitnah, gosip gitu ya. Itu adalah juga hukumnya haram. Jadi di sini ya banyak sekali dunia. Jadi seperti apa yang diharamkan gitu sama fatwa MUI tadi. Jadi lebih ke konten-konten yang isinya adalah untuk gitu ya yang tidak benar tadi. Atau yang ini. Jadi untuk menyalahkan tadi ya, menyalahkan orang lain. Jadi punya opini tapi dia mengejudge orang lain, menyalahkan orang lain. Kamu tidak benar kamu ini tanpa ini tadi ya ya kalau bahasa saya itu gini. Jadi kadang-kadang gitu ya bedanya gitu. Kalau saya suka begini, debat sama itu diskusi gitu ya. Kalau debat itu kamu mencari kemenangan bukan kebenaran gitu. Kalau berdiskusi itu mencari kebenaran bersama-sama itu bahasa saya. Kalau bahasa saya begitu. Kan ada orang itu debat aja gitu ya. Kalau berdebat itu karena dia berusaha mencari kemenangan. Jadi saya yang harus menang gitu. Tapi kalau berdiskusi mencari kebenaran, itu bedanya.
Tuh. Jadi ya itu tadi menyalahkan yang benar gitu ya, membangun opini seolah-olah dia yang benar gitu, mencari itu tadi. Atau ini ya menyebarkan konten yang bersifat pribadi ke khalayak umum. Ya jadi itu tadi yang ya akhirnya arahnya ke pornografi dan lain sebagainya. Ya, aktivitas buzzer di media sosial tentang hoax, fitnah dan sebagainya. Kemudian di sini juga pedomannya gitu ya, juga dibahas semuanya di fatwa MUI tadi. Ya, kemudian di sini pedoman verifikasi konten itu seperti apa tadi. Jadi memang harus ada tabayun tadi. Jadi memang kalau dirasa gitu ya. Jadi kalau dirasa bahwa tidak tahu kebenaran berita tersebut, itu saja. Putuskan saja sampai di kalian gitu. Jangan disebarkan lagi. Gitu. Jadi sudah jangan disebarkan lagi, sudah berhenti di tempat kalian itu tadi. Ya, seperti itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Adatu tentang ini ya, materi yang sangat menarik karena tanpa ini ya, tanpa bisa dipungkiri kalau media sosial itu hal yang paling dekat dengan kita sehari-hari gitu ya. Jadi itu dari materi ini kita jadi tahu bagaimana etika ketika bermedia sosial dengan baik dan benar seperti itu. Nah, langsung saja apabila teman-teman terdapat pertanyaan bisa langsung raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Ya, silakan teman-teman. Langsung resen aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik Bu, ini alhamdulillah sudah ada yang bertanya dari Pinda. Silakan Mbak Pinda. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk, perkenalkan saya Finda Suciani Putri dari kelompok 59. Saya izin bertanya, Bu, kan zaman sekarang itu tuh jika ada sesuatu yang viral, itu tuh cepat banget gitu menyebarnya di media sosial seperti IG, terus Line, TikTok, dan lain-lain. Nah, baru-baru ini itu saya itu sering menemui gini, jika ada seseorang yang meninggal, itu tuh banyak banget yang berbelasungkawa melalui media sosial. Apalagi jika yang meninggal itu merupakan orang-orang terkenal, maka para akun pembuat berita itu berbondong-bondong untuk mengulik informasi-informasi dari beliau yang sudah meninggal. Bahkan mereka sering berani untuk mengupload kasus-kasus yang dialami oleh orang meninggal tersebut sampai mengupload foto-foto yang mungkin tidak sesuai dengan syariat Islam, kayak menampakkan auratnya kayak gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana pendapat Ibu terkait fenomena tersebut? Kan seperti yang kita ketahui ya, seharusnya jika ada orang yang meninggal itu kita yang masih hidup itu harus setidaknya itu mengurangi dosa yang mungkin bisa tersalurkan lewat pemberitaan tersebut. Kayak misal kalau kita mengupload foto yang aurat yang terbuka ya, itu kan pasti juga akan menginginkan dosa pada yang sudah meninggal. Dan juga ketika kita mengulik-ngulik tanpa izin dari keluarganya tuh kan mungkin keluarganya agak nggak nyaman, apalagi dia lagi dirundung belasungkawa ya Bu. Itu tuh kalau menurut pendapat Ibu bagaimana, dan cara kita berkontribusi untuk setidaknya itu bisa meringankan atau menghentikan fenomena tersebut itu bagaimana? Terima kasih Bu. Oke. Ya, jadi ya ya mungkin gimana ya. Jadi kalau menurut saya gitu ya, itu tadi kalau memang kita bahasanya tidak punya kuasa ya. Kuasa itu berarti kan secara besar gitu ya, kita bisa menghentikan itu dengan cara yang lebih besar gitu ya, kita hentikan dari diri kita itu tadi. Dari diri kita ya sudah, kita tidak perlu ikut-ikutan, kita tidak perlu melihat itu kalau saya memang tidak setuju dengan itu, saya tidak akan melihat itu, saya tidak akan membaca itu, saya tidak akan perhatikan itu. Kenapa? Supaya tidak semakin viral gitu. Kenapa orang itu ya namanya tadi kalau bahasa saya, semuanya itu ada uangnya gitu. Jadi kalau saya, ini bagi saya ya, kalau ngomong berita gitu ya karena mereka merasa bahwa itu bisa menghasilkan dari sisi bisnis itu tadi.
Jadi kenapa itu harus di-up terus gitu? Kenapa itu harus dikulik terus gitu ya? Dikuliti terus sampai seakar-akarnya, sampai kalau bisa semua orang, karena orang lain ya itu tadi, karena semua banyak orang yang penasaran walaupun gitu ya, kadang-kadang walaupun isinya juga menghujat gitu ya, orang menghujat tapi tetap masih gitu ya, masih ditonton, masih dibaca gitu, masih diperhatikan. Lah orang bisnis pembuat berita tadi ya, itu kan merasa sebagai ajang untuk mendapatkan uang gitu. Jadi akhirnya ya sudah, lawang ini laku kok gitu. Jadi mereka lebih ke situ tadi. Tapi kalau nanti dirunut lagi, apakah halal? Nah, itu kan harus ke sana ya. Halalkah uang yang diterima atau tidak? Gitu. Nah, itu memang urusannya akhirnya sama itu tadi. Jadi kalau merasa bahwa gitu ya, itu kan akhirnya kan berhubungannya sama orang yang menyebarkan tadi kan, yang membuat berita tadi kan. Kalau memang itu gitu ya, ya itu kan berarti caranya tidak halal untuk mendapatkan berita dengan cara begitu misalkan. Ya itu tadi, ya berarti ya jangan dilakukan untuk orang yang mencari berita tadi. Jadi kalau posisinya Mbak Vinda tadi ya, Mbak Vinda tadi misalkan pada posisinya sebagai pekerja pencari berita misalkan atau yang lainnya, ya jangan melakukan itu gitu. Jadi jangan pernah melakukan hal-hal semacam itu. Kenapa? Ya itu tadi, karena memang itu bukan cara yang benar. Nah, tapi kalau mau menghentikannya, kalau memang Mbak Vinda mampu untuk mengatakan gitu ya kepada teman-temannya jangan ditonton atau apapun, ya sudah, ya itu tadi. Jadi untuk menghentikan sebenarnya hal yang kenapa viral, karena banyak orang suka, karena banyak orang penasaran, karena banyak orang yang mau membuka berita itu gitu. Jadi semakin orang itu membuka berita itu, orang lain akan orang lain akan membuka juga gitu ya. Jadi akhirnya berita itu akan semakin ini lagi gitu. Supaya apa? Karena masih banyak orang penasaran gitu. Padahal kadang-kadang juga clickbait ya. Jadi padahal nggak ada di situ, tapi seolah-olah gitu ya dengan caption gitu ya, caption judulnya itu seolah-olah karena orang penasaran. Misalkan misalkan orang penasaran dengan berita tadi meninggal misalkan. Jadi penyebab meninggalnya adalah ini. Padahal di dalam situ di berita itu tidak ada sama sekali gitu. Karena memang keluarga tidak pernah mengatakan apapun gitu. Akhirnya apa? Akhirnya duga-duga. Akhirnya apa? Akhirnya yang diwawancara siapa? Peramal gitu misalkan. Yang ini ya sudah diramalkan sejak lama dan seterusnya gitu. Jadinya kemana-mana gitu. Jadinya memang ya itu tadi karena untuk memuaskan rasa penasaran banyak orang gitu. Jadi orang lain itu penasaran, orang lain itu pengen tahu gitu ya. Jadi itu tadi, akhirnya timbullah berita-berita itu tadi. Jadi kalau menghentikannya, kalau kita punya kuasa ya, kan seperti ini ya, seperti kita kalau mau menasehati itu ya, kalau bisa gitu kan, ya menasehati orang gitu ya, kalau bisa dengan ya kata-kata ya dengan kata-kata, kalau bisa dengan tangan ya dengan tangan. Kalau tidak bisa ya dengan hati kita mendoakan, gitu kan seperti itu ya sama. Kalau memang kita itu mampunya hanya ya sudah saya tidak melakukan itu, tidak menyebarkan dalam artian tidak menyebarkan, tidak membuat berita itu semakin viral gitu ya. Ya sudah berarti dengan cara apa ya? Saya tidak melihat berita itu, saya tidak membaca berita itu, saya skip berita itu gitu. Jadi supaya berkuranglah, paling tidak berkurang satu orang saya. Kalau nanti banyak orang yang berpikir sama, ya kan akhirnya kan banyak yang itu tadi, gitu. Gitu Mbak Vinda kalau dari saya. Baik, Ibu, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bu Adat atas jawabannya. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan kedua, silakan Mbak Sofia. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sofia Khairunisa dari kelompok 63. Bu, di sini saya ingin bertanya, bagaimana pendapat atau saran dari Ibu ketika ada orang tua atau saudara kita yang mudah mempercayai berita dari media sosial yang ketika diberitahu bahwa itu hoax malah tidak terima? Ya, oke. Ya, memang ini juga ini ya, tapi saya juga tidak ini ya, kalau bahasanya saya juga tidak tahu apa, maksud saya tidak pernah secara langsung juga melakukan penelitian ini. Walaupun sebagian ya beberapa orang mengatakan bahwa memang gitu ya, yang paling mudah gitu, yang paling mudah untuk menyebarkan berita hoax itu gitu ya, biasanya grup para orang-orang tua gitu. Jadi ya mungkin karena mereka memang taunya gitu ya,
taunya gitu ya, taunya dari berita itu tadi gitu ya. Akhirnya ya mereka ya akhirnya percaya itu tadi dengan apa yang sudah diterima. Jadi dia ya mungkin yang pertama, saya nggak tahu ya kalau memang beberapa. Jadi ini juga teman saya juga bilang, tapi grupnya ibuku itu juga gitu. Jadi yang di dalamnya itu isinya berita-berita begitu semua gitu, hoax-hoax semua gitu misalkan. Jadi ya itu tadi. Jadi yang dianggapnya ya apa karena, tapi ini saya belum pernah penelitian ya. Jadi ini dugaan akhirnya, opini ya. Jadi apa karena memang gitu ya, memang kan mereka itu sebenarnya kan dunia baru ya bagi ibu-ibu itu tadi misalkan. Jadi akhirnya begitu ada berita serasa wow gitu ya, wih beneran kayak gini gitu. Jadi seolah-olah itu tadi, seolah-olah mudah untuk mempercayai karena sesuatu yang baru bagi mereka itu tadi. Jadi kalau ini sih dari saya ya, kalau memang apa ya mereka lebih tua dari kita gitu ya, ya kita bisa ngomong pelan-pelan gitu. Kalau memang tidak percaya ya mungkin harus menunjukkan bukti gitu bahwa itu tidak benar gitu. Jadi dengan menunjukkan bukti yang ada gitu ya, bahwa berita itu tidak benar. Yang benar itu yang seperti ini jika memang ada bukti yang menunjukkan bahwa kebenarannya itu yang seperti ini gitu. Jadi memang ya itu tadi akhirnya untuk politik, untuk alat yang lainnya gitu ya. Terutama orang-orang itu tadi akan mudah untuk dimobilisasi gitu. Karena memang mereka akan lebih percaya dengan berita-berita yang semacam itu. Kalau saya sih kalau karena dengan orang yang lebih tua dari kita ya kita ngomong baik-baik, ngobrol baik-baik gitu. Jadi mungkin dulu ketika ibu saya, ya kalau saya sama ibu saya gitu ya, ya sama seperti itu. Jadi kadang-kadang memang jadinya guyonan gitu ya kalau sama ini ibu saya gitu. Jadi ya karena memang ada gap ya secara usia, gap secara apa ya latar belakang gitu ya. Kalau saya sama ibu saya dulu gitu ya, dalam artian latar belakang kan ya berbeda ya, pendidikan gitu ya, dalam artian pendidikan ibu saya dengan saya gitu ya. Kadang-kadang ya itu tadi memang bahasanya mungkin untuk menyampaikannya ini kalau ibu ya, mungkin bisa dengan cara yang berbeda karena itu tadi, karena memang ada beda gitu ya, sama seperti saya sekarang dengan anak saya gitu ya, yang selisihnya ya walaupun ya tadi ya, jadi walaupun saya juga masih mungkin kalau dilihat masih oke lah gitu, masih paham lah gitu. Tapi ya ternyata kalau sudah menghadapi anak saya juga sudah sangat berbeda gitu. Ada gap juga dalam banyak hal gitu. Jadi itu juga mungkin juga apa ya karena ada perbedaan itu jadi sering sekali juga perbedaan pendapat gitu ya kalau sama anak saya. Sama itu tadi. Jadi mungkin dengan orang tua ya dengan bahasa yang baik dan kalau perlu menunjukkan bukti-bukti bahwa itu semua adalah hoax. Itu sih kalau dari saya. Terima kasih Mbak Datu atas jawabannya. Mungkin ada feedback dari Mbak Sofia. Dari saya sudah menjawab, Mbak. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Fatimah. Silakan Mbak Fatimah. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya. Begini Bu, saya sebenarnya izin bertanya. Jadi sebelumnya Ibu mengatakan bahwasannya banyak sekali remaja yang menggunakan aplikasi TikTok. Nah, saya sendiri merupakan salah satu dari pengguna TikTok itu sendiri. Nah, jadi begini Bu, saya pernah menemukan kasus bahwasanya ada artis TikTok itu seringkali menampakkan rambutnya padahal dia itu berhijab seperti itu. Nah, banyak sekali orang-orang yang berkomentar pedas di postingan video Mbak tersebut dengan dalil bahwasanya seharusnya sesama muslim itu saling mengingatkan gitu, atau bahkan ada beberapa orang yang membuat konten dengan men-stitch video Mbak tadi itu dan tujuan konten tersebut itu menghina Mbaknya karena Mbaknya itu mengeluarkan rambutnya dengan sengaja seperti itu. Nah, tapi saya sendiri tidak setuju dengan perbuatan tersebut karena merupakan pencemaran nama baik. Namun di sisi lain apabila kita melakukan private chat terhadap Mbak tersebut, itu tuh kecil kemungkinannya bahwasanya pesan kita itu akan dibaca oleh Mbak tadi itu. Nah, pertanyaan saya di sini, bagaimana sikap kita sebagai Muslim untuk mengingatkan Mbaknya, atau apakah kita harus berkomentar seperti sebelumnya atau melakukan private chat meskipun itu tidak dibalas begitu Bu. Terima kasih Bu. Ya. Baik, jadi ini ya. Jadi kalau itu tadi, yaitu salah satunya kenapa dia jadi berbuat seperti itu. Walaupun dihina gitu ya, tapi kan banyak yang nonton. Ketika banyak yang nonton,
apa? Dia banyak dapat ini kan, dapat uang. Yang dilihat kan views kan, penonton kan, yang lihat gitu kan. Yang komentar yang lihat, walaupun komentarnya itu pedas bahasanya gitu ya. Tapi kan tetap dia mungkin dapat, kan banyak yang nonton saya gitu, endorsement banyak masuk dan lain sebagainya gitu. Uang akhirnya mengalir banyak gitu. Kemudian tadi kalau mau menasehati tadi ya. Kalau saya sih begini, apakah ketika saya tidak di private, apakah saya komen di tempat umum, dia juga melihat chat saya? Apakah dia juga membaca komentar saya? Gitu. Dengan saya spam gitu misalkan, menghina dia atau mengatakan bahwa itu tidak benar loh Mbak, kamu harusnya begini, begini, begini. Apakah dia mendengarkan apa yang saya katakan? Ketika saya bukan di private chat tadi ya, tapi di umum tadi. Apakah dia mendengarkan juga? Tidak juga. Kalau memang dia tidak, memang tujuannya dia bukan itu tadi. Tujuannya dia adalah penonton banyak, orang itu tadi. Akhirnya banyak yang masuk ke saya. Tujuannya dia kan itu sebenarnya. Mungkin. Akhirnya saya mengambil ini ya, saya pernah mendengarkan gitu ya, seorang ya, kalau saya sih merasa beliau bisa jadi panutan saya gitu ya, seorang ustadz gitu ya, yang mengatakan begini, ketika gitu ya, kenapa ustadz tidak menasehati si artis tersebut misalkan, yang dia tiba-tiba melepas hijabnya misalkan, kenapa tidak menasehati dia gitu? Nah, apa kepentingan saya untuk menasehati dia gitu? Memang iya, saya adalah panutan, saya adalah ustadz, saya ini. Tapi ketika dia tidak datang ke saya untuk minta saya nasehati, maka bukan hak saya untuk menasehati dia gitu. Karena ketika saya menasehati dia pun belum tentu dia mau mendengarkan saya gitu. Jadi bukan berarti itu tadi, bukan berarti memang iya kita wajib mengingatkan gitu tadi ya. Tapi kan kita juga harus melihat kira-kira kalau kita mengingatkan tadi apakah gitu ya, apakah dia bisa menerima gitu ya, apa yang ya walaupun mungkin bukan mungkin ya, walaupun begini ya, walaupun kan kita mengingatkan juga tidak harus dia mendengarkan kita, iya, tapi kan ya itu tadi, kalau akhirnya itu tadi ya bukan memang dia tidak minta dinasehati kok, kenapa saya harus menasehati dia gitu, karena secara pribadi dia tidak minta. Kalau dia minta dinasehati oleh saya kasih tahu bahwa itu tidak benar gitu. Tapi kalau dia memang tidak minta saya nasehati, ya kenapa saya ikut campur dengan urusannya dia? Dia kan juga sudah tahu sebenarnya dia sudah tahu. Makanya saya tadi bilang itu tadi, kemungkinan besarnya dia melakukan itu bukan karena dia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan itu adalah salah gitu. Tapi sebenarnya dia tahu. Tapi dia memang pengen menjaring banyak orang untuk melihat. Makanya tadi kok jadinya ini ya Bu, yang tadi kematian misalkan, jadinya diumbar-umbar ininya aibnya. Ya itu tadi, karena memang tujuannya itu tadi supaya jadi semakin viral dan semakin dilihat orang, semakin dihujat gitu ya. Malah kadang-kadang memang sengaja semakin dihujat supaya dia semakin tinggi. Kan banyak sekali toh orang yang gitu ya, kehidupannya gitu ya, memang dari hujatan itu tadi. Walaupun kalau ditanya misalkan, emang senang dihujat kayak ya enggak, tapi nggak mungkin kalau nggak senang ya. Kalau nggak senang dia nggak akan mengulanginya lagi gitu. Dia mengulanginya lagi supaya dihujat lagi gitu. Itu sih kalau saya sih berpikirnya begitu. Gitu Mbak Fatimah. Ya, terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Mbak Dato atas jawabannya. Mungkin teman-teman masih ini ya, ada pertanyaan lagi nggak? Mumpung masih ada waktu 14 menit nih. Bagaimana teman-teman? Apakah masih ada pertanyaan? Atau dapat dicukupkan? Bagaimana teman-teman? Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Bu. Ya, alhamdulillah. Dari Mbak Tera ya. Silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk. Mohon izin bertanya, Bu, bagaimana cara membedakan dan membatasi diri dalam mengupload kebahagiaan
atau membagikan kegiatan positif lainnya agar tidak sampai jatuhnya pamer atau ria. Seperti apa batasan-batasannya seperti itu. Kemudian dan bagaimana cara menjaga keluarga dari hal tersebut, di mana kita tidak mengetahui niat yang sebenarnya dalam hati sanak saudara tersebut, Bu. Apakah niatnya ria atau pamer seperti itu, Bu? Ya, oke. Jadi bagaimana caranya supaya apa yang kita pamerkan, apa yang kita sampaikan itu jadinya bukan pamer gitu ya? Gimana ya? Ya itu tadi, ya kalau masalah sosial media jadi memang saya agak ini ya, kalau saya sih sebenarnya orangnya, tidak terlalu suka ya update status gitu, tidak terlalu suka gitu. Kalau saya kadang-kadang orangnya strict gitu, jadi nggak usah aja, nggak usah di share-share gitu. Ini kalau saya yang kaku tadi ya, yang kaku saya seperti itu. Tapi ya rasanya sih nggak begitu juga gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa ini, apa namanya, kalau untuk membatasinya, ya kalau sudah gitu ya, kalau ria itu kan lebih ke ini ya, jadi kalau saya sih, kalau memang gitu, tetap hati sih, kalau saya sih tetap ngomongnya hati kita ya. Jadi kalau hati kita itu memang tidak ada tujuan sama sekali supaya dipandang orang tadi, kan ada macam-macam ya, tujuannya apa? Untuk curhat, untuk apa gitu? Untuk apa namanya, untuk mencari perhatian atau untuk apa gitu. Supaya orang lain tahu misalkan, supaya orang lain tahu rumah saya itu bagus misalkan. Nah, itu sudah ada tujuan ria, misalkan mau ini ya, menunjukkan keadaan rumah saya misalkan. Atau kalau itu apa namanya, kalau memang tujuannya adalah sebagai supaya orang lain itu gitu ya, supaya orang lain pembelajaran gitu, supaya orang lain juga bisa meniru apa yang saya lakukan, maka ya tidak masalah gitu, karena tujuannya adalah untuk meniru apa yang mau saya lakukan gitu. Jadi itu sih kalau kalau menurut saya. Jadi kalau menurut saya memang apa ya, sangat tergantung gitu, kalau saya pribadi ya, tergantung dari niat dari orang tersebut. Memang tujuannya itu tidak ingin menampakkan gitu ya, sesuatu kepada orang lain, sesuatu yang kita punya tadi, orang lain, karena jatuhnya akan menjadi ria. Walaupun, tapi kan saya tujuannya nggak ria, ya itu tadi. Tapi kan ada, misalkan sedikit aja ada tujuan untuk menunjukkan gitu tadi ya, menunjukkan gitu kebisaan saya, misalkan saya apa ya, habis masak gitu ya, terus kemudian saya kan saya pengen menunjukkan ke orang lain kalau saya itu bisa masak gitu. Lah itu tadi, hati-hati ketika ngomong, saya kan bisa juga gitu misalkan. Lah kalau tujuannya misalkan saya mau sharing apa namanya, untuk resepnya gitu, misalkan orang lain pengen tahu, berbagi gitu kan. Nah itu mungkin sudah agak berbeda ya gitu. Tapi kalau hanya sekedar untuk ngiming-ngimingi gitu bahasanya gitu ya, tadi jadinya hati-hati untuk hal semacam itu gitu. Nah, kalau untuk menjaga apa tadi yang kedua, menjaga supaya kita tidak suudzon ya, gitu ya, lebih ke situ ya, sama orang-orang sekitar kita ketika mereka mengupdate status yang itu tadi, yang kita merasanya berlebihan gitu misalkan. Ya kalau kita merasanya itu berlebihan, kalau itu orang terdekat kita, ya rasanya mungkin kalau memang gitu ya, tadi kita punya kemampuan untuk menegur gitu ya, kemampuan untuk menegur, maka ya disampaikan gitu. Mungkin itu bisa menyinggung apa ya, membuat orang lain gitu berpikiran seperti ini gitu. Itu bisa seperti itu. Walaupun kadang-kadang gitu ya orang lain menerimanya tidak begitu. Itu kamu saja, kamu yang iri sama saya lah, itu jadinya geger nanti geger. Ya. Tapi ya itu tadi. Itu kalau untuk itu tadi. Kemudian kalau untuk menjaga keluarga, ada lagi yang seperti ini. Ini juga kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang kita itu juga harus berpikir begini juga gitu ya. Jadi ini pernah ada pemikiran dari teman saya. Kenapa teman saya itu laki gitu ya, teman saya laki sama istrinya tidak boleh update status apapun gitu. Kenapa? Karena bukan karena cemburu atau apapun, bukan, tapi lebih ke orang lain tuh mikirnya, kok enak ya jadi istrimu, enak ya jadi dirimu, misalkan seperti itu. Jadi malah si istri ini merasa bahwa saya tidak mau orang lain itu berpikir yang seperti itu gitu kepada kita gitu. Jadi nggak usah lah gitu. Karena memang
si teman saya ini orangnya sangat berprestasi gitu. Jadi prestasinya itu luar biasa gitu. Jadi memang tidak diperkenankan untuk menunjukkan ke media sosialnya bahwa aktivitasnya itu yang itu tadi yang banyak sekali prestasi-prestasinya tadi malah nggak boleh ditunjukkan gitu karena takut gitu, malah takut bahwa orang lain beranggapan itu tadi. Jadi memang kadang-kadang itu tadi, kadang-kadang kita itu walaupun kadang-kadang orang lain merasa bahwa tapi kan itu juga harus ditunjukkan ke orang lain. Iya, suatu saat memang harus ditunjukkan sebagai apa tadi, sebagai contoh gitu bagi orang lain bahwa ini loh, walaupun saya gitu ya, misalkan saya dari desa tapi saya bisa seperti ini gitu misalkan. Maka itu sebagai contoh untuk orang lain. Bukan maksud saya untuk menyombongkan diri saya, bukan, tapi sebagai contoh bahwa walaupun dari desa saya bisa loh kuliah di ITS misalkan. Gitu. Jadi itu tujuannya, bukan tujuan untuk pamer atau yang lainnya, tapi lebih tujuannya ke sana. Jadi akhirnya apa nanti di situ dikasihkan tips-tips misalkan. Tipsnya supaya bisa ke kuliah di ITS karena kuliah di ITS itu kan sulit gitu ya untuk bisa kuliah di ITS. Misalkan seperti itu atau apa gitu. Jadi itu adalah untuk itu sih kalau menurut saya. Jadi lebih ke hati kita karena memang kalau masalah pamer dan ini memang itu adalah di hati kita. Kalau kita merasa bahwa itu tadi, tapi kan kita tidak. Orang lain kalau menganggap itu pamer, ya itu tadi. Berarti kita harus, gitu ya, kalau kita harus mengurangi itu. Berarti ada orang lain yang menganggap bahwa itu pamer. Berarti itu ada yang salah. Gitu. Ketika ada orang lain yang menganggap itu tidak benar, berarti ada yang salah dengan apa yang saya share. Gitu. Berarti harus saya batasi lagi gitu. Untuk supaya orang lain tidak menganggap bahwa itu ada yang salah. Seperti itu. Seperti itu Mbak Intan. Bagaimana Mbak Tera? Baik, terima kasih Bu. Bagaimana Mbak Tera? Apakah ada Baik, feedback? sudah sangat menjawab Bu, terima kasih. Berarti yang dapat saya simpulkan berarti semua itu kembali lagi ke niat kita masing-masing gitu ya Bu ya. Bagaimana kita cara kita bermedia sosial itu tergantung sama niat kita masing-masing. Kalau niat kita buruk, nanti outputnya juga bakalan buruk. Kalau niat kita baik, ya nanti outputnya juga bakalan baik. Seperti itu. Baik, sepertinya untuk sesi tanya jawab bisa kita cukupkan ya Bu, mengingat waktunya juga. Terima kasih Bu Adatul telah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing tentang ilmu tentang bermedia sosial ini bersama kita semua. Dan juga saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan baik dari perkataan maupun perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Baik, terima kasih dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Adatul. Ya, sama. Saya izin live ya. Iya Bu, monggo. Terus. Ya, terima kasih teman-teman. Silakan boleh live juga.